Halo Lur, apa kabar? Kepriwe kabare? Bapak, Ibu, Mas, Mbak semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin. Balik lagi bersama Mimin di Andy Movie, channel idaman asli ngapak, orang ngapak, ora kepenak. Sebelum ke videonya jangan lupa pencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, kalau sudah mari kita siap-siap ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan mari kita nonton lagi. Di video ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur film tentang seorang alien yang dijuluki Pikai yang diperankan oleh Amir Khan. Ia datang ke bumi untuk melakukan penelitian karena bumi dianggap mirip dengan planet tempat tinggalnya. Pikai yang pertama kali datang ke bumi tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan sebuah kalung di lehernya. Kalung tersebut berguna sebagai remote untuk menghubungi kapal luar angkasanya. Permasalahan muncul ketika kalung yang dimiliki Pikai dicuri orang. Kalung tersebut satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa miliknya, agar ia bisa kembali ke tempat asalnya. Namun suatu hari ia mengetahui kalau kalungnya ditemukan oleh Tapaswi Maharaj, seorang yang mengaku kalau dirinya adalah utusan Tuhan dan sudah banyak menipu orang. Akhirnya ia melakukan perjalanan di bumi untuk merebut kalungnya kembali. Dapatkah Pikai merebut kalungnya kembali dan dapatkah Pikai membongkar kedok Tapaswi yang sebenarnya? So let's see to the film. Chodot, check it out. Film diawali dengan sebuah pesawat alien yang baru tiba di bumi. Di sana terlihat salah seorang makhluk alien yang bernama Pikai turun dari pesawat tersebut. Pikai ditugaskan untuk meneliti bumi dan seisinya. Pikai yang pertama kali datang ke bumi tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan sebuah kalung di lehernya. Kalung tersebut berguna sebagai remote untuk menghubungi kapal luar angkasanya agar bisa kembali ke planetnya. Setelah turun dari pesawat, ia bertemu dengan seseorang. Namun orang tersebut malah mencuri kalung yang dipakainya. Pikai pun berusaha mengejar orang tersebut. Namun ia hanya mendapatkan tape recorder yang dibawa orang tadi. Karena kalung yang merupakan satu-satunya alat agar ia bisa kembali ke planet yang telah dicuri, ia pun kebingungan. Dan di pikirannya hanya ada satu hal, bagaimana aku bisa pulang sekarang? Scene berpindah ke Bruges, Belgia. Di sana terlihat seorang gadis yang sedang mendatangi sebuah acara pertunjukan. Gadis tersebut bernama Jagu. Sesampainya di sana, ternyata tiket masuk ke acara tersebut sudah terjual habis, dan hanya tersisa satu tiket yang dijual oleh seorang calo. Di sana, Jago bertemu dengan seseorang pria yang bernama Sarfaraz, seorang muslim yang berasal dari Pakistan. Mereka berdua pun berebut untuk membeli tiket dari calo tersebut. Namun ternyata tiket yang dijual oleh calo tadi sangat mahal, dan uang mereka berdua pun tidak cukup untuk membelinya. Lalu Jago mendatangi seorang pria tua untuk meminjaminya uang agar bisa membeli tiket dari calo tadi. Uncle, 4 euros ka loan denge, please. Bukannya membeli tiket untuk Jago, pria tua tadi malah menipu Jago dan membeli tiket untuk dirinya sendiri. Karena merasa telah ditipu, Jago mendatangi pria tua tadi dan memarahinya. You bloody cheat! Dhokebaz! Karena insiden tadi, akhirnya Jago dan Sarfara saling berkenalan. Dan seiring jalannya waktu, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Sampai suatu hari di saat sedang bervideo call dengan kedua orang tuanya, Jago memberitahu kalau dirinya mempunyai seorang kekasih yang bernama Sarfaraz dari Pakistan. Mendengar hal tersebut, ibunya melarang Jago melanjutkan hubungannya dengan Sarfaraz. Lalu ayahnya pergi menemui seorang nabi palsu yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Tapaswi Maharaj untuk konsultasi. Lalu Tapaswi menjelaskan kepada Jago bahwa Sarfaraz akan menipunya dan tidak akan menikahinya. Tak selang beberapa lama, Sarfaraz datang menemui Jago. Lalu Jago meminta Sarfaraz untuk segera menikahinya besok untuk membuktikan kalau ramalan Tapaswi itu salah. I'll prove it. Keesokan harinya, Jago bersiap untuk melakukan pernikahannya dengan Sarfaraz di sebuah gereja. Jago yang sedang duduk menanti kehadiran Sarfaraz dimintai tolong oleh seorang pengantin wanita dengan menitipkan keranjang yang berisi seekor kucing. Tidak lama kemudian, Jago dihampiri seorang bocah yang memberikannya secari kertas. Jago membaca surat tersebut yang menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pernikahannya karena perbedaan budaya. Jago mengira surat tersebut berasal dari Sarfaraz sehingga membuatnya sedih dan meninggalkan tempat tersebut. Lalu Jago pun memutuskan untuk pergi ke New Delhi, India. 6 bulan kemudian, Jago bekerja di salah satu stasiun berita di New Delhi. Suatu hari saat sedang berada di dalam kereta, ia melihat seorang pria aneh yaitu Pikai
yang sedang mencari keberadaan Tuhan untuk mendapatkan kalungnya kembali. Lalu Jago pun mendatangi Pikai dan bertanya apa tujuannya berpakaian aneh menyebarkan brosur tersebut. हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हो? Pikai pun memberitahu Jago kalau dirinya masih punya urusan dengan Tuhan dan ia ingin mengetahui keberadaannya. Mendengar jawaban Pikai, Jago semakin penasaran dan tertarik dengannya. Sesampainya di stasiun berita, ia menemui bosnya dan meminta untuk menyiarkan sosok Pikai di acara TV-nya. ये देखिए, मैं आज एक आदमी से मिली। Namun bosnya itu menolak permintaannya karena tidak ingin mengangkat berita yang bertemakan agama. तय किया है कि अगर इस देश में रहना है तो रिलीजन से मत उलझो। That's it. 2 minggu kemudian, Jago bertemu kembali dengan Pikai di jalan. Jago pun terus mengikutinya hingga sampai di sebuah kuil. Di sana terlihat Pikai sedang mengambil uang dari sebuah kotak amal. Namun hal tersebut diketahui oleh seorang pendeta. Pikai pun ditangkap karena dianggap sedang mencuri uang dari kotak tersebut. Melihat hal tersebut, Jago berusaha menolong Pikai dengan alasan Pikai sedang berusaha membantunya untuk mengambilkan dompetnya yang jatuh saat ingin memasukkan uang ke kotak tersebut. और मेरा पर्स अंदर गिर गया। ये तो उसे निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। Jago pun bertanya kenapa Pikai mengambil uang dari kotak tersebut. Lalu Pikai menjawab kalau dirinya hanya mengambil kembali uang miliknya karena ia sudah membayar namun tidak mendapatkan hasilnya. रिफंड ले रहा था अपना पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। Karena mengetahui Jago sudah tidak memiliki uang untuk naik taksi, Pikai pun memberi sisa uang yang dimilikinya kepada Jago. ये लीजिए रख लीजिए क्या ये? टैक्सी के लिए घर जा Dan ia memberitahu Jago kalau dirinya akan pergi ke sebuah penjara agar bisa makan tidur gratis. Mendengar hal tersebut, Jago pun semakin penasaran dengannya. Lalu ia pun mengikuti Pikai pergi ke sebuah penjara karena ia ingin menggali informasi tentang Pikai. Jago menyogok seorang polisi agar ia bisa masuk ke dalam sel yang sama dengan Pikai. एक घंटा बस। Lalu di dalam penjara, Pikai memberitahu Jago kalau dirinya berasal dari planet lain. Dan ia pun menceritakan kehidupannya selama di bumi kepada Jago. Mulai dari awal dia datang ke bumi dengan pesawat luar angkasanya dan kalungnya yang dicuri, hingga sampai suatu ketika saat ia sedang dikejar oleh sekelompok orang, ia ditabrak oleh Byron. Lalu Byron membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan kepada Byron kalau Pikai mengalami lupa ingatan dan ia tidak bisa bicara. ये सदमे पहुंचे मेमोरी लॉस Byron yang tidak mengetahui kalau Pikai adalah makhluk alien membawa Pikai kemanapun ia pergi. Karena Pikai terus-terusan memegangi tangan setiap wanita yang ditemuinya, Byron pun membawanya ke sebuah tempat prostitusi. Di sana ia dipasangkan dengan seorang wanita yang bernama Puljaria. Saat sedang berduaan dengan Puljaria, Pikai memegangi tangan Puljaria selama 6 jam untuk memindahkan semua pengetahuan yang ada di bumi. Seperti bahasa, perilaku, dan kehidupan yang ada di bumi. Hingga akhirnya Pikai mulai memahami dan mengerti bahasa India. Lalu ia pun mulai berbicara kepada Byron भाया हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए भाया dan meminta Byron untuk membantunya mencari kalung remote controlnya yang hilang. यही जगह पर हमारा चेन छीना था वो चेन हमको चाहिए भाया Lalu Byron menjelaskan kalau kemungkinan kalung remote controlnya itu sudah dijual ke New Delhi. वो चोर तो अपने गांव को ही होगा लेकिन चेन अट्ठे ना Mendengar hal tersebut, Pikai pun memutuskan untuk pergi ke New Delhi. Sesampainya di New Delhi, ia meminta bantuan kepada seorang polisi. Dan polisi tersebut menjelaskan kalau dia tidak bisa menemukannya. Sebab polisi itu manusia biasa, bukan Tuhan. 1.5 करोड़ की आबादी है शहर की पुलिस वाले इंसान होते हैं भगवान ने Sejak saat itu, Pikai mulai mencari keberadaan Tuhan dengan mengunjungi berbagai tempat ibadah. Hingga suatu ketika saat sedang berada di acara peribadatan Tapasvi, ia melihat kalung remote controlnya ada di atas panggung di dekat Tapasvi. Lalu Pikai pun naik ke atas panggung dan berusaha mengambil kalung miliknya. Namun ia dicegah oleh asisten Tapasvi dan melemparnya ke jalan. Jago yang mendengar cerita tersebut menganggap Pikai aneh dan telah berbohong. Sehingga Jago keluar dari sel tersebut. Pikai pun menjelaskan kepada Jago kalau dia sudah jujur dan berkata apa adanya. Hingga saat Jago akan pergi dari kantor polisi, Pikai mengungkit tentang siaran acara yang pernah dibawakannya oleh Jago. चाहिए वो सुसाइड वाला कुतवा ही दिखाइए टीवी पे
Mendengar hal itu, Jago menjadi penasaran dan meminta kepada polisi untuk masuk lagi ke dalam sel. Lalu polisi meminta Jago untuk membayar 500 rupiah dan ia bisa membawa Pikai pergi bersamanya. Jago pun bertanya kepada Pikai dari mana ia bisa mengetahui tentang acara siaran yang pernah dibawakannya itu. Padahal ia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Pikai. Lalu Pikai menjelaskan kepada Jago kalau dia bisa membaca pikiran Jago saat memegang tangannya tadi. Namun Jago tidak mempercayainya dan menuduhnya kalau sudah berbohong. मैं तुम्हें बताया होगा सच बताओ Lalu Pikai meminta Jago memegang tangannya lagi untuk membuktikan kalau ia bisa membaca pikiran Jago. Namun Jago menolaknya. Dan tiba-tiba seorang pria tua datang memegang tangan Pikai dan meminta bantuan. Pria tersebut menjelaskan kalau istrinya sedang kritis dan berada di rumah sakit. मेरी मदद करो पुत्र जी मेरी भाई बहुत सीरियस है Dan ia membutuhkan biaya 1.000 rupiah. यहाँ अस्पताल में दाखिल कराने के लिए अस्पताल वाले 10,000 Namun pria tersebut hanya memiliki uang 500 rupiah dan ia meminta Pikai untuk memberinya uang 500 rupiah lagi. Lalu Pikai memberikan uang 500 rupiah tersebut dan ditambah 100 rupiah untuk tip. 100 रुपया और रख लो टिप दे खातर Jago pun menjelaskan kepada Pikai bahwa Pikai telah ditipu dan tidak bisa membaca pikiran karena di daerah tersebut tidak ada rumah sakit. हो गया तुम कोई माइंड वाइंड नहीं पढ़ सकते तुम्हें दिखाई नहीं दिया Lalu Pikai menjelaskan kepada Jago kalau dirinya mengetahui hal tersebut. Pria tersebut saat ini bersama istrinya sedang makan di sebuah hotel bintang 5 untuk merayakan ulang tahun istrinya yang ke-75. मालूम है हमका वो अपना वाइफ को 5 स्टार होटल खाना खिलाने लाया Karena selama 75 tahun dia dan istrinya tidak pernah pergi ke hotel bintang 5. 75 साल में होगा वाइफ कभी 5 स्टार होटल नहीं गया Dia mengumpulkan uang pensiunannya sedikit demi sedikit. Karena istrinya memesan es krim, jadi uang tersebut kurang. 5 स्टार होटल नहीं गया महीनन से थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से Lalu ia datang menemui Pikai dan meminta uang. Namun Jago tetap tidak percaya sehingga ia pun pergi meninggalkannya. Sementara itu Jago mencoba membuktikan kebenaran yang diucapkan oleh Pikai. Jago pun mencoba mengikuti pria tua tadi pergi. Benar saja, ternyata pria tersebut pergi ke sebuah restoran hotel bintang 5. Dan di sana ada istrinya yang sedang menikmati es krim. Lalu pria tadi datang menghampiri istrinya dan membayar sejumlah uang kepada pelayan. Sejak saat itu Jago mulai menyadari kalau Pikai tidak berbohong dan percaya kepadanya. Lalu Jago kembali menemui Pikai dan memberitahunya kalau dia akan membantu Pikai untuk menemukan kalungnya itu. मैं तुम्हारा रिमोट दिलवाऊंगी पीके Hari demi hari pun berlalu. Jago dan Pikai berusaha untuk menjelaskan kepada jemaah Tapasvi bahwa Tapasvi sudah menipu mereka dan hanya menginginkan keuntungan semata. हम प्रूव कर सकता हूँ कौन फिरकी ले रहा है तपस्वी जी आप Namun hal tersebut diketahui oleh ayah Jago. Ayah Jago pun datang ke kantor Jago dan meminta Jago untuk menghentikan siaran berita tentang Tapasvi. Lalu Pikai menjelaskan kepada ayah Jago kalau Tapasvi sudah menyebarkan ketakutan kepada orang-orang dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dari ketakutan masyarakat itu. लोग सब भयंकर डरा हुआ है अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिट ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन ये हो गया थोड़की सा इन्वेस्टमेंट ये हो गया इनागुरेशन अब देखिए रहा 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल होगा बस शुरू उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जा चला जल्दी करा अरे दूसरों को भी जाना दो भाई रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है डर का Karena banyak berita negatif tentang dirinya, pemasukan Tapasvi semakin berkurang karena sekarang tidak ada lagi yang menyumbang untuk kuilnya itu. Tapasvi menjadi kesal dan minta bertemu dengan Pikai untuk melakukan perdebatan. बाजवा का फोन लगा बहुत सवाल करता है ना ये Malam harinya Sin berpindah ke rumah Jago. Di sana terlihat Pikai yang ingin menyatakan cinta kepada Jago. Namun tiba-tiba Jago teringat dengan Sarfaraz dan menjadi sedih. Melihat Jago bersedih, Pikai pun meraih tangan Jago untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Pikai melihat masa lalu Jago bersama Sarfaraz. Dan itu membuatnya jadi ikut bersedih. Keesokan harinya, Pikai menunggu kehadiran Byron di stasiun. Karena Byron memberitahu Pikai kalau dirinya sudah berhasil menangkap pelaku yang mencuri kalung miliknya itu. Dan sudah menjualnya kepada Tapasvi. Saat Byron tiba di stasiun dan turun dari kereta, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari kereta yang dinaikinya.
Ledakan tersebut memakan banyak korban, salah satunya Byron. Melihat Byron yang tewas di tempat membuat PK menjadi syok berat dan dilema. Beberapa hari kemudian, PK menghadiri acara perdebatan antara dirinya dengan Tapasvi. Di acara tersebut, PK menjelaskan kepada semua orang bahwa Tapasvi hanyalah seorang pembohong, berpura-pura memberi janji palsu, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, छोटा। melayani orang kaya dengan cepat dan mengabaikan orang miskin, senang saat dipuji dan memalsukan keberadaan Tuhan. अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा, लेकिन जेका तुम लोग बनाया। PK meminta kepada semua orang untuk percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semua, bukan percaya kepada Tuhan seperti yang diciptakan oleh Tapasvi. हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है, भगवान हम सबका बनाया, वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। Karena pada dasarnya semua agama itu sama, manusialah yang membuat perbedaan setiap agama, bukan Tuhan. कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। PK juga menambahkan bahwa Tapasvi telah berbohong kepada orang tua Jagu dan memisahkan Jagu dari Sarfaraz dengan menganggap Sarfaraz sebagai penipu. यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयान में ठोक दिया। Tapasvi lalu menantang PK untuk membuktikan bahwa ramalan Tapasvi tentang Sarfaraz itu salah. Jika ramalan itu benar, maka PK harus mencium kaki Tapasvi. Namun sebaliknya, jika ramalan itu salah, maka Tapasvi akan mengembalikan kalung remote control miliknya. PK pun menerima tantangan Tapasvi itu. Lalu Tapasvi bertanya kepada Jagu tentang Sarfaraz. Sesuai ramalan Tapasvi sebelumnya, apa benar Sarfaraz tidak datang saat dia menunggunya di gereja untuk melangsungkan pernikahan? शुक्रवार को 3:21 सच या झूठ आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी। Jagu pun membenarkan pertanyaan Tapasvi tersebut. हाँ वो नहीं आया था, can you please stop this? Namun PK menyangkalnya. PK memberitahu Jagu kalau Sarfaraz tidak pernah mengkhianatinya. सरपराज धोखा नहीं दिया था। PK juga meminta Jagu untuk menceritakan kejadian detail saat di gereja waktu itu. नहीं सबका बताओ कि वो दिन क्या हुआ था। Jagu pun menceritakan kejadian di gereja saat itu. Saat itu dia sudah ada di gereja menunggu Sarfaraz dan dia mendapatkan sebuah surat. मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। Lalu PK bertanya, apakah Sarfaraz yang memberikan surat itu? सरपराज लेकर आया था। Jagu menjawab tidak, seorang anak kecil yang memberikannya. नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। PK bertanya lagi, apakah tertulis nama Sarfaraz di surat tersebut? Jagu menjawab tidak. कौनो नाम लिखा था? नहीं, Lalu PK bertanya lagi, bagaimana kau tahu kalau Sarfaraz yang telah mengirimnya? Jagu pun terdiam. फिर तुमका कैसे पता कि वो सरपराज की चिट्ठी है? Lalu PK menjelaskan bahwa sebenarnya surat tersebut untuk gadis lain yang saat itu berada di gereja itu juga. Gadis yang memegang keranjang kucing dan menitipkannya kepada Jagu saat itu. देखे वो कौन और लड़की के लिए हो। वहाँ कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना, जेकर पास बिल्ली थी और वो तुमका बिल्ली थमाई दी थी पकड़े खातिर। Anak itu diperintahkan untuk memberikan surat kepada seorang gadis yang memegang keranjang kucing. Dan anak itu salah memberikan surat tersebut kepada Jagu. हो सकता है वो कब बोला गया हो कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। Karena saat itu Jagu sedang memegang keranjang kucing yang dititipkan oleh wanita tadi. Tapasvi pun tidak terima dengan penjelasan Pikai. Lalu bos Jagu minta Jagu untuk menghubungi Sarfaraz. Karena Jagu sudah tidak memiliki kontak telepon Sarfaraz, lalu ia menghubungi kedutaan Pakistan yang berada di Belgia. Karena Sarfaraz dulu pernah bekerja di sana. हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एम्बेसी। आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। Lalu wanita itu pun bertanya, apakah kamu Jagu? Jagu kebingungan bagaimana wanita itu bisa tahu namanya. आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फराज, जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए। Lalu wanita tadi menjelaskan bahwa setiap hari pukul 9 Sarfaraz selalu menelpon ke kedutaan tersebut dan bertanya apakah ada telepon dari Delhi. Apakah Jagu menelpon? सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया। Mendengar hal itu sontak membuat Jagu syok dan lemas.
Lalu wanita tadi menghubungkan Jago dengan Sarfaraz. सरफराज यूसुफ जी सलाम वालेकुम। आपके लिए दिल्ली से फोन है, लीजिए बात कीजिए। जग्गू Jago pun bertanya kepada Sarfaraz, apakah saat itu ia datang ke gereja? Sarfaraz menjawab iya, tetapi kamu tidak ada. तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? आया था ना, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। Jago bertanya lagi, mengapa tidak menghubunginya saat itu? Sarfaraz pun menjawab kalau saat itu ia menemukan sebuah surat yang bertuliskan jangan menghubungiku lagi. Sarfaraz mengira surat itu dari Jago, karena Sarfaraz mengerti saat itu orang tua Jago menekannya. फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे। Dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Tapasvi selama ini hanyalah seorang pembohong, dan PK mendapatkan kembali kalung remote controlnya. थैंक यू बेटा। Setelah PK mendapatkan remote controlnya, ia pun menghubungi pesawat luar angkasanya untuk menjemputnya pulang. Keesokan harinya, PK pergi ke tempat pesawatnya datang dengan diantar Jago. Saat hendak pulang ke asalnya, PK membawa koper yang penuh berisikan baterai, sehingga membuat Jago bertanya, mengapa kau membawa baterai begitu banyak? पीके तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? PK pun menjawab kalau di planetnya tidak ada yang menjual baterai, dan untuk mendengarkan tape recorder akan membutuhkan semua itu. Lalu Jago bertanya lagi, suara apa yang akan kau dengarkan? PK pun menjawab, suara orang-orang di bumi, hewan, musim, dan suara lalu lintas. त्योहार गोला का चिड़िया का कौवा का Tak lama bus yang dinaikinya pergi. Namun ternyata tasnya satu lagi yang berisikan baterai masih tertinggal di dalam bus. PK pun mengejar bus tersebut untuk mengambil tasnya. Sementara Jago mencoba mendengarkan tape hasil rekaman PK. Jago pun terkejut karena semua kaset rekaman milik PK berisi suara Jago. यार वैसे तुम ना बड़े क्यूट हो। कम शब्दों में बड़ी बात। पोइट्री यानी Tidak ada suara hewan, musik sama sekali. उस दोस्त के लिए Dan Jago juga menemukan kertas yang bertuliskan Jago I love you di dalam koper milik Pikai. Jago pun menyadari bahwa selama ini Pikai menyukainya dan telah berbohong kepadanya bahwa ia ingin mendengarkan suara dunia, melainkan hanya ingin mendengarkan suaranya Jago yang direkam. Tak lama Pikai datang dengan membawa tasnya yang tertinggal di dalam bus tadi. Lalu Jago bertanya kepada Pikai apa yang sebenarnya ia rekam. इसमें क्या रिकॉर्ड किया पीके? Namun PK tidak mau mengakuinya dan tetap menjawab kalau yang ia rekam adalah suara hewan, musik, dan suara lalu lintas di bumi. बोला ना वो चिड़िया कौवा ट्रैफिक। Lalu Jago kembali bertanya, apa kau tidak merekam suaraku? इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? PK hanya menjawab, saat aku meninggalkan bumi ini, maka aku akan mendengarkan kaset itu, dan aku akan melambaikan tanganku dari sana. जब रतिया में त्योहार गोला ऊपर आएगा ना तो हम रोज ही टेप चलाएगा हाथ दिखाएगा तुम कहाँ वहां से ऐसे जोर से Tak selang lama pesawat luar angkasa miliknya datang. PK pun pergi meninggalkan Jago tanpa menoleh sedikit pun karena ia ingin menyembunyikan air matanya. उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। Jago pun akhirnya kini berbahagia dengan Sarfaraz. Di akhir cerita, 1 tahun kemudian terlihat PK datang lagi ke bumi bersama saudaranya. Kali ini ia datang untuk mengajari saudaranya kehidupan di bumi. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Pika yang dirilis di tahun 2014 tentang kisah perjuangan seorang makhluk asing di bumi dan membawa perubahan besar saat ia berada di bumi. Gimana menurut kalian, gengs? Menurut Mimin gila sih ini. Salah satu film Bollywood terbaik yang pernah Mimin tonton. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang selanjutnya. Bye bye.